Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada Bapak Ibu dosen pendamping dan calon kelompok pengusul proposal PKM tahun 2021. Perkenalkan, saya dengan Ratih Apri Utami. Saya merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada tahun 2021 ini, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Pedoman PKM 2021. Program studi agribisnis berupaya untuk turut serta aktif dalam pengajuan untuk pendaftaran proposal PKM 2021 ini. Latar belakang bagaimana nantinya pengajuan proposal PKM akan berdampak pada program studi agribisnis, terutama pada luaran mahasiswa, yaitu yang pertama, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill, di mana kekurangan dari salah satu keempat unsur tersebut bisa menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Nah, sinergisme terhadap kemampuan lulusan dengan kemampuan ini diupayakan untuk bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan Kemendikbud nomor 754 tahun 2020 tentang 8 indikator kinerja utama atau IKU. Salah satu IKU pada IKU 3 menyebutkan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Sehingga di sini bisa menjadi dasar bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mahasiswa tersebut sudah mendapatkan pengalamannya di luar kampus, dan ini sesuai dengan program kreativitas mahasiswa yang merupakan penjelmaan dari 3 faktor, yaitu keterampilan dari segi kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik. PKM juga sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi untuk mahasiswa bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Tridharma pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sehingga di sini program studi agribisnis akan berupaya untuk memberikan fasilitas pendampingan, penyusunan proposal, hingga pengajuan menuju ke Belmawa Kemendikbuddikti. Di sini diharapkan mahasiswa bisa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi. Berikut saya tampilkan kembali visi program studi agribisnis dan misi program studi agribisnis, yaitu memiliki visi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas yang mengembangkan sistem pertanian berorientasi pada pertanian industrial berwawasan lingkungan. Program kreativitas mahasiswa dapat memberikan pengaruh terhadap misi program studi agribisnis, di antaranya menyiapkan tenaga ahli di bidang agribisnis yang berkualitas. Hal ini tentu saja sesuai dengan profil lulusan agribisnis, yaitu menjadi wirausaha, manajer, fasilitator, konsultan, atau peneliti. Kemudian yang kedua, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agribisnis yang dikelola secara profesional. Oleh karena itu, kami dari dosen program studi agribisnis yang telah mendapat persetujuan dari koordinator program studi untuk bisa menyelenggarakan pendampingan hingga tahap pengajuan proposal PKM. Yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan sistem agribisnis yang berorientasi pada pertanian industrial berwawasan lingkungan. Tentu saja hal ini sesuai dengan beberapa bidang PKM
yang nantinya akan coba diajukan oleh mahasiswa agribisnis. Tentu saja di situ bisa mengikuti penelitian, pengabdian, atau juga menciptakan gagasan-gagasan terkini yang bisa menghadapi persoalan di masyarakat atau di masa depan. Nah, bagi Bapak Ibu dosen pendamping maupun mahasiswa calon pengusul dapat mengupdate informasinya pada laman simbelmawa.kemdikbud.go.id untuk beberapa informasi. Namun kami di program studi agribisnis sudah memfasilitasi mahasiswa melalui grup WA yaitu PKM Center Agribisnis, sehingga ada beberapa informasi dari universitas maupun Kemendikbud ini dapat kami terpusat dari informasi tersebut. Kemudian untuk acuan dari penjelasan saya kali ini, saya mengambil dari buku pedoman 1, yaitu Pedoman Umum Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2021. Kenapa saya harus menyampaikan kembali? Karena ada beberapa perubahan terkait dengan nama, kemudian penyusunan, begitu pula ada perubahan pelaksanaan program dari PKM tahun 2021. Pada tahun 2021, konsep pelaksanaan program ini mengacu pada konsep blended, yaitu kombinasi beberapa unsur, diantaranya unsur virtual, kemudian digital, kemudian online atau daring, dan juga offline atau luring. Artinya memang pada masa pandemi, pelaksanaan PKM ini harus diupayakan untuk bisa memperhatikan protokol kesehatan, sehingga apabila dilakukan nanti pelaksanaan secara virtual ataupun digital, itu bisa benar-benar melakukan komunikasi antar tim maupun dosen ataupun juga pengambilan data, begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara tatap maya berbasis internet. Tapi kemudian selain virtual digital, pelaksanaan program seperti misalkan kewirausahaan itu juga bisa dilakukan secara online. Contohnya mengambil proses pemasaran berbasis online dengan menggunakan jaringan sistem komunikasi seperti internet. Atau bisa juga mengkombinasikan dengan konsep offline atau luring. Ini bisa dilakukan secara langsung, misalkan pertemuan dan interaksi dalam mengerjakan program PKM ketika mengambil data atau bertemu dengan masyarakat, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Untuk pelaksanaan program ini bisa dilakukan secara kombinasi ataupun juga bisa memilih dari salah satu unsur. Nah, berikutnya saya akan sampaikan beberapa perubahan juga yang ada dalam kriteria PKM ini. Masih sama di tahun sebelumnya ya, bahwa beberapa bidang ini dengan substansi yang sama tapi dengan istilah yang berbeda. Nah, ada perubahan diantaranya untuk keanggotaan dari mahasiswa itu diperuntukkan untuk S1. Jadi kalau tahun 2021 ini memang mengalami perubahan khusus untuk mahasiswa S1. Kemudian juga mahasiswa itu bisa bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul. Jadi mungkin mahasiswa memiliki ide atau inovasi di berbagai bidang, silakan diajukan sebanyak-banyaknya. Namun ketika nanti didanai, mahasiswa tersebut hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal, baik sebagai ketua dan anggota atau keduanya sebagai anggota. Nah, sedangkan untuk dosen pendamping itu bisa mendampingi maksimal 10 tim pengusul proposal PKM. Ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Nah, perbedaan yang lain adalah kita bisa lihat pada tabel kriteria berikut.
Yang pertama, ada istilah PKMR. Nah, PKMR ini menggantikan bidang dari PKMP, tapi substansinya masih sama, yaitu untuk melakukan pengamatan mendalam berbasis iptek, mengungkap informasi baru di bidang eksakta ya, nanti dibagi PKMRE, dan juga di bidang sosial humaniora atau PKM-RSH. Kemudian yang kedua ada bidang PKMK, kewirausahaan, istilahnya masih sama. Yang ketiga ada PKMPM, nah ini istilah baru menggantikan bidang sebelumnya yaitu pengabdian masyarakat PKMM. Jadi ada perubahan nama menjadi PKMPM. Selanjutnya yang keempat, ada perubahan juga dari PKM Teknologi menjadi PKMPI atau penerapan iptek. Kemudian yang kelima, PKM Karsa Cipta masih sama dengan tahun sebelumnya. Yang keenam, PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif masih sama juga. PKM GT, Gagasan Tertulis juga masih sama. Dan juga yang terakhir adalah PKM AI, Artikel Ilmiah, itu masih sama. Nah, masing-masing nanti akan saya jelaskan di selayang pandang selintas terkait dengan beberapa bidang ini. Namun kemudian yang harus diperhatikan di sini kriteria keilmuannya itu memang harus sesuai dengan bidang ilmu dari PKM riset, kemudian penerapan iptek, Karsa Cipta, dan juga artikel ilmiah itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, nantinya kalau misalkan ada anggota yang bisa lintas bidang, itu dianjurkan gitu. Apalagi kalau bisa dengan lintas angkatan ya. Jadi kriteria keilmuan maupun angkatannya itu diusahakan untuk lintas bidang, namun untuk ketua pengusul itu sesuai bidang ilmu. Sedangkan pada PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, kemudian gagasan tertulis, itu kriteria keilmuannya tidak terikat. Jadi bebas untuk mengajukan beberapa bidang sesuai dengan keahliannya ataupun tidak, itu diperbolehkan. Untuk keanggotaan, pada tahun 2021, semua 8 bidang ini sama. Jadi 3-5 anggota mahasiswa. Kemudian pendanaannya juga mulai mengalami perubahan, 5-10 juta, mulai dari PKM riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, Karsa Cipta, dan gagasan futuristik konstruktif. Sedangkan gagasan tertulis dan artikel ilmiah ini berupa insentif yaitu sebesar 3 juta. Luarannya nanti dapat dilihat pada masing-masing program atau masing-masing bidang yang nanti mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah mengetahui kriteria PKM, kita harus tahu juga karakteristik PKM. Untuk karakteristik PKM tahun 2021 tidak mengalami perubahan, masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu topik tidak dibatasi. Namun, teman-teman mahasiswa pengusul sedapat mungkin bisa mengaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Nah, untuk judul harus diperhatikan juga, jangan sampai menggunakan akronim yang tidak baku, yang kemudian juga jumlahnya kata itu maksimal adalah 20, jadi harus diperhatikan. Ini ya, berkaitan dengan topik dan judul. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan ketentuan penulisan. Yang pertama, harus dicek hurufnya, itu font Times New Roman ukuran 12, kemudian jarak baris itu harus dicek juga 1,15 spasi dengan rata kiri dan kanan. Ukuran kertasnya A4 1 kolom, marginnya dari kiri itu 4 cm,
Selanjutnya atas, kanan, bawah itu sama 3 cm. Kemudian mahasiswa juga harus memperhatikan halaman sampul sampai dengan daftar isi. Penomoran halamannya adalah dengan menggunakan huruf I kecil ya. Jadi I1, I2, I3, dan seterusnya, kemudian diletakkan di sudut kanan bawah. Selanjutnya pada halaman utama itu mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan lampiran, itu halamannya ditulis dengan angka Arab. Jadi angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Yang terakhir, nanti ketika menyusun proposal pada halaman inti yang dimaksud adalah bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, itu harus memuat maksimum 10 halaman. Jadi tidak boleh lebih dari 10 halaman. Nah, untuk memudahkan beberapa isi-isi yang mungkin masih banyak yang ingin disampaikan, setiap bab itu tidak perlu ganti halaman. Jadi lanjut saja di halaman di bawahnya. Sehingga nanti kalau ada penyampaian yang cukup banyak, itu masih bisa terakomodir. Nah, untuk pengajuan dari proposal PKM ini melibatkan beberapa pengguna dari sistem Simbel Mawa. Yang pertama, penggunanya adalah pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi nanti yang akan melakukan validasi dari pengajuan proposal mahasiswa yaitu melalui bidang kemahasiswaan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, nantinya dosen pendamping juga akan dibuatkan akun untuk bisa memvalidasi halaman pengesahan dan juga proposal dari mahasiswa yang sudah diajukan. Yang ketiga adalah pengguna operator perguruan tinggi yang akan membantu untuk memvalidasi juga. Dan yang keempat tentu saja pengguna mahasiswa pengusul. Nah, ini nanti ada beberapa langkah-langkah yang nanti kita akan coba update informasinya di grup ya. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa pengusul beserta dengan Bapak Ibu dosen pendamping, saya coba sampaikan sekilas terkait dengan tahap pengajuan proposal melalui Belmawa Kemdikbud. Nah, untuk berkas proposal itu yang diunggah adalah berupa file PDF, ukuran maksimalnya 5 MB. Nah, untuk tahap-tahapnya ini nanti akan dilakukan oleh operator perguruan tinggi yang akan mengunggah berita acaranya, kemudian mendaftarkan usulan, membuat akun ketua tim pengusul, dan juga akun dosen pendamping. Nah, setelah nanti dibuat ada beberapa akun-akun, maka mahasiswa akan mengisi kelengkapan proposal dari sampul dan pengesahan. Selanjutnya, nanti ketika mahasiswa sudah siap isi utama proposalnya, mulai dari daftar isi, halaman inti, sampai ke lampiran, maka bisa langsung diunggah di akun Belmawanya masing-masing. Nah, setelah mahasiswa pengusul melakukan pengunggahan kelengkapan proposal maupun proposal juga, dosen pendamping melakukan validasi dan juga melakukan bimbingan pengesahan proposal, diikuti pula dengan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan yang juga akan memvalidasi. Selanjutnya, nanti Belmawa akan melaksanakan penilaian secara daring yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Baru kemudian Belmawa bisa menetapkan pendanaan dan penugasan kontrak. Kalau mau tahu penilaian proposal dan bagaimana sih proposal nanti bisa didanai begitu, ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama evaluasi. Aspek yang akan dilihat adalah kesesuaian persyaratan administrasi, kemudian kesesuaian format proposal, dan juga kesesuaian program yang diajukan. Nah, setelah nanti dilakukan tahap yang pertama,
Kemudian nanti akan dicek lagi pada tahap kedua. Di tahap kedua ini sama 1, 2, 3 itu masih sama dengan tahap yang pertama, kesesuaian persyaratan administrasi, format proposal, dan juga program yang diajukan, namun ditambah dengan tingkat kreativitas program yang diusulkan. Jadi ada aspek dari tahap kedua ini berupa kreativitas program. Oke, seperti itu kaitannya dengan pedoman umum yang saya ambil dari cuplikan-cuplikan sebelum kita nanti mengajukan proposal. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan selayang pandang bidang PKM dengan beberapa format, gambaran formatnya gitu ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan di video berikutnya, mungkin yang dominasi mengajukan ada di PKMK dengan PKMPM. Nanti akan saya buatkan videonya bagaimana detail-detail isinya. Kalau untuk saat ini saya hanya sampaikan selintas saja. Yang pertama ini ada PKMR atau riset. Jadi di riset ini nanti dikelompokkan menjadi riset eksakta atau PKMRE dan juga sosial humaniora atau PKM RSH. Bedanya kalau eksakta itu berupa penelitian yang sifatnya mungkin lebih ke aksi reaksi, rancang bangun, atau mungkin identifikasi senyawa dan sebagainya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa eksakta, bidang keilmuannya cocok begitu untuk mengajukan ke PKM riset eksakta. Ini saya berikan contoh judul yang saya ambil dari proposal yang sudah lolos PIMNAS dari UGM, karakterisasi dan identifikasi orsid mycorrhiza akar anggrek Dendrobium spesies Indonesia. Nah, ini bisa terlihat langsung judul tersebut bisa mewakili dari PKM riset eksakta. Sedangkan kalau PKM sosial humaniora itu lebih meneliti terkait dengan perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat. Jadi teman-teman yang bidangnya sosial humaniora silakan mengajukan riset yang sosial humaniora. Misalkan di sini ada contoh judul yang saya ambil dari kontingen IPB yang lolos PIMNAS juga. Di sini ada judul model pengembangan anggur Bogor berbasis local knowledge dengan pendekatan sistem agribisnis di Kasepuan Cipta Gelar. Jadi bisa terlihat ya bagaimana judul ini berbeda tapi bisa mewakili riset di bidangnya eksakta maupun sosial humaniora. Nah, berikut kalau kelompok mahasiswa ada yang mengusulkan PKM riset atau Bapak Ibu dosen ada yang mendampingi, formatnya masih sama dengan tahun sebelumnya. Dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Nah, lampiran-lampiran juga masih sama, ada 4 lampiran, biodata ketua, anggota, dosen pendamping, itu harus dilengkapi. Justifikasi anggaran kegiatan untuk penelitian, kemudian yang lampiran 3 susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas, dan yang keempat adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Jadi formatnya masih sama dengan PKM tahun sebelumnya, hanya namanya saja yang berubah. Jadi bisa lah untuk mengadopsi dari proposal-proposal tahun sebelumnya. Baik, kita coba lanjut ke PKM yang kedua adalah kewirausahaan. Ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Intinya bagi pengusul itu harus bisa menyampaikan komoditas yang unik serta keberlanjutannya itu bisa merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Ya, walaupun memang lebih diutamakannya adalah keunikan dan kemanfaatan daripada profit, tapi itu akan dilihat secara kelayakan dan juga keberlanjutannya. Nah, untuk pelaku dari PKMK ini harus disampaikan bahwa mahasiswa. Jadi, untuk pihak-pihak lainnya itu hanya sebagai faktor pendukung.
Nah, di sini saya coba ambil contoh judul dari kontingen IPB juga yang lolos PIMNAS. Ada talopi, bantal wol domba dengan aromaterapi, inovasi pengolahan limbah yang ekonomis. Jadi bisa dikaitkan ya dengan beberapa barang-barang sekitar kita yang mungkin nilai tambahnya berkurang begitu dari limbah tersebut dapat ditingkatkan nilai gunanya menjadi barang yang ekonomis. Nah, ini untuk format PKMK dapat dilihat juga tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan PKM riset, tadi hanya ada perbedaan pada bab 2. Jadi pada riset tadi, bab 2 adalah tinjauan pustaka, sedangkan pada kewirausahaan ini gambaran umum rencana usaha. Untuk lampirannya juga sama dengan PKM riset. Jadi nanti bisa kita coba lihat lagi ya di pedoman masing-masing bidang. Ini hanya selintas saya menyampaikan. Kalau mau di capture, silakan. Kemudian saya lanjutkan ke PKM bidang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, namanya berubah dari tahun lalu. Tahun lalu itu PKMM ya, tapi kepanjangannya masih sama, pengabdian masyarakat. Jadi hanya ditambah P, PKM, PM. Tujuannya adalah menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pada saat menyampaikan proposal dari PKM pengabdian masyarakat, ini harus bisa rekomendasi dari respon persoalan yang disampaikan masyarakat, bukan inisiatif mahasiswa tersebut membuat-buat sendiri persoalan, bukan. Jadi harus disampaikan langsung bahwa itu adalah persoalan dari masyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi pada pengabdian masyarakat, ini walaupun bermitra dengan masyarakat, tapi orientasinya adalah bukan profit, jadi non-profit ya untuk pengabdian masyarakat. Nanti berbeda dengan yang penerapan iptek, itu orientasinya profit, tapi kalau pengabdian masyarakat ini tidak berorientasi pada profit. Nah, karena melibatkan mitra, maka diperlukan surat pernyataan untuk kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Jadi nanti pada lampiran ada disampaikan surat untuk pernyataan kesediaan kerjasama. Ini saya ambil contoh judul kontingennya Brawijaya yang juga lolos di PIMNAS, ada gerakan milenial Taji membantu upaya optimalisasi agrowisata Desa Taji. Jadi di sini memang memberikan upaya untuk mengatasi persoalan agrowisata yang ada di Desa Taji, tapi di sini melalui gerakan milenial. Jadi memang harus diberikan kata kunci yang menarik begitu pada judul tersebut agar reviewer tertarik. Sebenarnya isi di dalamnya itu mengatasi persoalan apa. Nah, berikut adalah format PKM, pengabdian masyarakat, yang juga tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan PKMK, tadi ada bab 2, gambaran kegiatan usahanya ya, gambaran usahanya. Nah, kalau di pengabdian masyarakat, ini lebih menggambarkan masyarakat sasarannya. Jadi, hanya berbeda di bab 2. Namun, untuk keseluruhannya itu sama. Pada lampiran juga sama dengan PKMK, mulai lampiran 1, 2, 3, 4, itu sama, tapi ditambah lampiran 5, yaitu tadi surat pernyataan kesediaan mitra, dan juga lampiran 6 ada dinah detail lokasi mitra. Gitu ya, nanti bisa dicek di masing-masing bidang, silakan juga boleh di capture. Kita lanjut ke PKM yang keempat, yaitu PKM penerapan iptek. Tahun sebelumnya namanya adalah PKMT Teknologi. Namun untuk bisa memfasilitasi dari wawasan iptek mahasiswa secara umum, sehingga solusinya adalah dengan mengimplementasikan melalui beberapa
penerapan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya teknologi ya. Jadi akhirnya dibukalah penerapan IPTEK ini. Nah, ini menjawab juga dari respon persoalan yang disampaikan oleh mitra, bisa usaha mikro sampai perusahaan besar, dan tentu saja ini orientasinya adalah pada profit. Gitu. Jadi berbeda dengan pengabdian masyarakat yang non-profit, kalau yang untuk penerapan IPTEK ini orientasinya pada profit. Sama juga ya, tetap harus menyertakan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra. Contoh judulnya adalah, di sini saya ambil dari kontingen UGM yang lolos PIMNAS, aplikasi jamuran, budidaya jamur tiram putih berbasis IoT, Internet of Things, untuk merekayasa rumah jamur di UKM Jamur Putih Kaliurang. Jadi memang sudah solusi IPTEK yang siap diimplementasikan. Nah, kalau mau tahu format PKM penerapan IPTEK itu juga masih sama dengan tahun sebelumnya, masih berkaitan dengan, yang berbeda ada di lampiran ke-6. Jadi kalau lampiran 6 sebelumnya adalah gambaran teknologi yang diterapkan, tapi pada penerapan IPTEK ini secara luas ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dibandingkan dengan pengabdian masyarakat, ini yang membedakan. Jadi ada 7 lampiran. Kalau tadi ada 6 lampiran, kalau ini ada 7 lampiran, tambahannya adalah pada gambaran IPTEK yang akan diterapkan. Sedangkan untuk formatnya, bab 1 sampai bab 4 itu sama dengan format dari PKM Riset. Oke, sambil kita lanjut ya. Bidang PKM yang kelima adalah Karsa Cipta. Nah, Karsa Cipta ini membentuk kemampuan mahasiswa untuk bisa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Kalau dilihat pada bagian alir ini, fasenya kan ada fase inspirasi ya, untuk bisa menemukan persoalan kebutuhan, kemudian fase konstruksi untuk bisa menyusun ide, dan juga nantinya akan masuk pada fase implementasi yaitu berupa karya, selanjutnya menyempurnakan karya. Sehingga dari sini bisa dicek bahwa PKMKC itu merupakan hilirisasi dari riset untuk komersialisasi. Nah, PKMKC ini tidak boleh meniru dari produk yang sudah ada, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kecuali kalau mau memodifikasi prinsip atau fungsinya. Ini saya ambilkan contoh judul PKMKC dari kontingen UB, rancang bangun alat inovasi pemerah dan sterilisasi susu otomatis menggunakan prinsip plasma non-thermal. Nah, ini ada suatu kreasi baru begitu ya, walaupun mungkin kalau sebelumnya sudah ada, tapi ada yang dimodifikasi, yaitu dengan prinsip plasma non-thermal ini, yang pada akhirnya nanti akan bisa memiliki peternakan susu yang terintegrasi. Untuk format PKMKC itu mirip dengan PKM PI ya tadi ya, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, tahap pelaksanaan, biaya, dan jadwal kegiatan. Sedangkan untuk lampirannya tidak perlu ada surat kerjasama, sehingga di sini hanya ada 5 lampiran. Jadi sama dengan PKMK, tapi kemudian ditambah dengan lampiran 5 gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Selanjutnya yang keenam ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Nah, ini bertujuan untuk mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar, bahkan juga memikirkan tata kelola yang futuristik, namun konstruktif begitu. Dari mahasiswa bisa melihat adanya peluang-peluang untuk nanti permasalahan tersebut mencapai SDGs atau solusi dari keprihatinan bangsa Indonesia.
Ini bisa dilihat contoh judul, saya ambilkan dari kontingen IPB yang lolos PIMNAS, ada Holisi, wisata bahari buatan berbasis hologram interaktif guna mewujudkan konservasi berkelanjutan. Jadi ada unsur untuk futuristiknya, yaitu konservasi berkelanjutan. Nah, untuk format PKM GFK, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sebelumnya mungkin luarannya berupa video YouTube, tapi ini ada beberapa yang harus disampaikan begitu. Yang pertama, bab 1 itu ada jadwal kegiatan, skenario gagasan di bab 2, bab 3 tahap pelaksanaan, dan bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di lampiran-lampiran itu sama ya dengan tahun sebelumnya, sama juga dengan mungkin lampirannya PKMK, tapi bedanya dengan tambahan lampiran 5 itu gambaran kondisi futuristik konstruktif yang diangankan. Itu tambahannya. Kita lanjut ke PKM GT, yaitu gagasan tertulis, untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam respon tantangan zaman. Umumnya ini masih berupa konsep ya, konsep perubahan atau pengembangan, tapi sifatnya itu bisa futuristik atau jangka panjang dan berpotensi untuk direalisasikan. Ini judul yang saya ambil dari Brawijaya, integrasi peternakan bertingkat dengan pertanian berbasis ramah lingkungan. Jadi ini kan masih gagasan ya, jadi istilahnya memang nanti mahasiswa tidak mengimplementasikan, tapi ada potensi untuk direalisasikan. Jadi ada sifatnya yang futuristik atau jangka panjang itu. Nah, untuk format PKMGT sama dengan tahun sebelumnya, dan ini merupakan format yang ringkas dibanding PKM-PKM lainnya. Ada pendahuluan, gagasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Lampirannya pun cukup sederhana, tidak terlalu banyak. Ada biodata ketua anggota, susunan organisasi tim, dan juga surat pernyataan ketua tim. Jadi kalau ada yang berminat untuk PKMGT punya gagasan dan tidak ingin terlalu melibatkan banyak data-data pendukung, silakan mengajukan. Nah, yang terakhir untuk PKM pada tahun 2021 ada PKM artikel ilmiah. Namanya masih sama dengan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah supaya mahasiswa nanti bisa menghasilkan karya tulis ilmiah. Nah, penulisan artikel ilmiah ini boleh diambil dari kegiatan akademik, kemudian misalkan pendidikan ya, penelitian atau pengabdian ke masyarakat yang berupa studi kasus, praktek lapang, KKN, PKM, atau magang yang merupakan hasil kerja kelompok itu bisa disampaikan dengan program PKMAI ini. Formatnya seperti halnya menulis artikel jurnal ilmiah. Ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, karena memang sudah merupakan hasil kegiatan yang disampaikan ya. Kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, dan daftar pustaka. Lampiran-lampirannya bisa dicek di situ untuk bisa mendukung dari biodata anggota, dosen pendamping, maupun beberapa surat pernyataan. Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan selayang pandang 8 bidang pada PKM tahun 2021. Ada yang berubah pada istilah namanya, ada pula yang berubah pada formatnya, dan ada pula yang mungkin penambahan di lampiran. Baik, sebagai penutup, tidak mungkin supaya tidak sia-sia ya beberapa tadi penjelasan saya, maka di sini ada kiat-kiat yang saya ingin sampaikan ketika mungkin saya memiliki pengalaman
sharing sebagai dosen pendamping agar bisa lolos pendanaan pada Kemendikbuddikti. Di antaranya tentu saja pengusulan proposal itu harus menaati aturan, ketentuan, sistematika atau format dalam buku panduan. Jadi jangan sampai hanya kopas dari proposal-proposal sebelumnya, tapi tidak mengecek sesuai dengan panduan atau pedoman yang terbit pada tahun ini. Kemudian yang kedua, reviewer itu biasanya memang melihat yang pertama kali pada judul. Jadi perjelas judul karena memang itu yang mewakili isi atau substansi dari proposal yang diajukan. Yang ketiga, ketua pengusul dan dosen pendamping itu kalau bisa sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, jadi kalau mengajukan kewirausahaan atau pengabdian masyarakat itu coba disesuaikan atau riset dan sebagainya. Nah, ada anjuran kalau bisa anggota itu lintas angkatan dan juga lintas prodi. Hal ini untuk mengatasi nantinya ketika mahasiswa yang bersangkutan didanai, nah itu bisa ada keberlanjutannya dalam pelaksanaan maupun pada tahun-tahun selanjutnya. Yang keempat, kiatnya adalah ide atau gagasan yang diajukan itu harus dapat inovatif dan juga mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi terkini. Jadi harus update kekinian, jangan sampai masalah-masalah yang sudah lama itu diangkat dan itu tidak mengandung unsur inovatif begitu ya. Selanjutnya yang kelima, kiatnya adalah konsultasikan dengan dosen, mulai dari ide penyusunan proposal sampai pendaftaran PKM. Jangan sampai dosen itu merasa hanya melakukan tanda tangan dan ACC tapi tanpa mengetahui isi dari proposal yang diajukan. Yang keenam, data-data pendukung pada lampiran itu juga harus disesuaikan dengan ketentuan. Jangan sampai hanya memperbagus isi proposal, tapi lampiran-lampirannya itu tidak dilengkapi. Jadi harus sesuai begitu ya. Yang ketujuh, ini yang dapat saya sampaikan, perhatikan timeline ya, dari pembukaan pendaftaran sampai nanti pengajuan batas terakhir, unggah sampul, pengesahan, sampai proposal. Itu harus diperhatikan, jangan sampai submit itu pada akhir-akhir waktu karena memang ini berbasis online sehingga menghindari adanya lalu lintas yang padat yang mungkin nanti akan menyebabkan servernya down dan sebagainya. Jadi diusahakan jangan submit pada akhir waktu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya untuk beberapa hal yang saya jelaskan terkait dengan pedoman PKM, kemudian selayang pandang beberapa bidang, dan juga kiat-kiat untuk pengajuan proposal. Kami dari program studi agribisnis mengharapkan Bapak Ibu dosen pendamping dapat turut serta aktif bisa memajukan program studi dalam haluaran mahasiswa dan menyiapkan kita Gustu Pimnas 2021. Dari saya cukup sekian, salam kreatif, inovatif, dan kontributif. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.